Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, berkah usianya, berkah hartanya, berkah keluarganya, dan sehat semuanya ya, insya Allah. Di video kali ini saya ingin sharing ya terkait dengan bagaimana tips ya menambah subscribers di YouTube lebih cepat, organik ya, gratis ya, dalam waktu yang lebih singkat seperti itu. Ini insya Allah juga berdasarkan pengalaman ya, dan juga mempelajari dari teman-teman konten kreator yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan ya. Pertama kali terjun di dunia konten kreator YouTube gitu ya, khususnya itu sebenarnya saya baru-baru ini ya. Dan walaupun misalnya saya bikin akun YouTube itu sebenarnya sudah sejak lama, tahun 2018. Jadi sebenarnya bukan cepat juga gitu ya. Saya berarti untuk bisa mencapai 1000 subscribers itu baru tahun ini gitu ya, 2023. Karena memang saya tidak begitu konsen di YouTube gitu ya, terutama untuk pemasaran. Karena saya juga bekerja di developer properti syariah di bidang pemasarannya, dan belum ngeh gitu, ternyata banyak calon pembeli itu yang juga mencari rumah lewat YouTube. Itu sama sekali baru ngeh di tahun 2023 ini. Saya baru kemudian menggarap konten video properti itu di YouTube seperti itu. Karena saya juga melihat dari teman-teman konten kreator yang lain yang terjun di pemasaran properti, oh ternyata banyak juga yang kemudian membeli rumah lewat salurannya itu lewat YouTube. Akhirnya ya saya juga mulai terjun lah gitu ya, bikin konten, kemudian juga video ya yang menarik terkait dengan properti. Makanya banyak di channel saya itu terkait dengan review rumah atau view rumah ya, video-video rumah yang saya upload di YouTube. Dan ternyata ada penawaran juga ya, saya juga belum begitu mendalami gitu. Baru-baru ini saja ya, 2023 ini saya memahami, oh ternyata ada potensi lain ya, pemasukan dari YouTube katanya gitu ya, yaitu bisa dimonetisasi di YouTube gitu ya. Jadi ada Google AdSense ya, seperti itu, yang nanti akan menjadi penghasilan kita di YouTube karena ada iklan-iklan ya di video kita. Nah itu saya pribadi pada waktu itu saya udah bikin video itu hanya untuk pemasaran properti aja gitu ya. Jadi harapannya itu nyari calon pembeli lewat YouTube itu aja, itu ide awalnya. Tapi ternyata ada sisi lain yang itu juga jadi potensi pemasukan. Ya nggak apa-apa, yang penting kan sebenarnya yang penting halal gitu ya, dari manapun pemasukan itu. Tapi kemudian ada syaratnya tadi, harus minimal bisa mengejar 1000 subscribers. Pada waktu itu berat juga nih sampai 1000 subscriber. Butuh berapa lama gitu ya pada waktu itu, karena memang karena keterbatasan ilmu yang saya miliki ya terkait dengan mekanisme algoritma YouTube itu seperti apa. Hanya berusaha ngecek teman-teman gimana sih gitu ya, teman-teman konten kreator yang lain tuh gimana ngejar subscribers. Oh ternyata ada yang memulainya itu dengan orang-orang terdekat, misalnya channel YouTube kita tuh di-share gitu ya ke teman-teman, tolong dong di subscribe dong gitu ya. Hanya ya subscribe ya, tekan tombol loncengnya gitu ya gitu. Jadi setiap kali ada upload mereka dapat notifikasinya, kemudian minta untuk di-share ke teman-teman yang lain gitu ya, akhirnya dapat lah. Tapi dengan upaya ya tradisional seperti itu ya, paling nambah cuma naik berapa gitu ya, 5, 10, 20 mungkin ya, dengan cara seperti itu. Jadi ditembak gitu ya, yang ada di kontak kita, teman-teman kita di Japri, di Blast, tolong dong subscribe nih gitu ya. Tapi itu lumayan menguras waktu gitu ya, dan tidak begitu signifikan juga gitu ya. Tapi alhamdulillah itu perlahan juga sampai saat ini masih dilakukan.
akhirnya nambah juga seperti itu. Yang penting nambah gitu ya, walaupun sedikit. Akhirnya saya belajar lagi gimana sih konten kreator yang lain kok bisa begitu singkat gitu ya. Bahkan ada saya juga nonton ya teman-teman konten kreator tuh dalam 3 hari katanya bisa sampai 1000 subscribers gitu ya. Itu berarti bayangan saya baru bikin channel YouTube dalam 3 hari bisa dapat 1000 subscribers. Wow gitu ya, Masya Allah gitu. Nah itu yang ya berarti tidak berlaku untuk saya, karena tadi saya bikin channel YouTube itu sebenarnya 2018, tapi nggak begitu konsen dengan konten di YouTube ya. Kalau ada video dari teman kemudian diupload, atau ya pada waktu itu YouTube itu hanya sekedar untuk mendokumentasikan aktivitas kegiatan saya aja gitu, itu biar tersimpan lah daripada tersimpan di handphone dan full gitu ya, kan harus dihapus. Nah, tapi kalau di YouTube kan setidaknya tahan lama gitu ya. Seperti itu awalnya seperti itu, tapi ternyata setelah lihat potensi mencari calon pembeli properti itu banyak ternyata dari YouTube. Saya juga lihat inspirasi dari teman-teman Rumah Halal Indonesia misalnya ya, itu keren banget itu ya. Jadi dapat calon pembeli itu dari YouTube, Masya Allah. Akhirnya saya mulai menseriusin penjualan properti, pemasaran properti lewat YouTube gitu ya. Itu saya coba. Kemudian saya cek lagi, sekarang itu kan ada di YouTube itu fitur video short ya. Video short itu video singkat, itu nggak lebih dari 1 menit yang di YouTube. Itu kok saya heran teman-teman konten kreator kok banyak bikin video short, kok konsen banget gitu bikin video short ya, bikin konten video short. Ternyata setelah saya kaji itu view-nya itu banyak ya, sampai ribuan ya, sampai saya pribadi jadi penasaran. Setelah saya coba satu ya konten video short, view-nya itu sampai ribuan memang ya, sampai 2000, bahkan tertinggi saya ya, bagi saya itu saya pernah dapat sampai 7000 viewers untuk video short, dan itu berdampak pada subscribers. Jadi benar-benar penambahannya itu sampai signifikan. Ya sekali upload tuh saya pernah mengalami itu naik sampai 50 gitu ya, sampai 100 gitu ya. Sekali video short itu viral, bukan viral ya, banyak gitu ya viewersnya itu. Jadi setiap ada misalnya 1000 tayang, 1000 view untuk video short itu, dan itu banyak berdampak signifikan kepada penambahan subscribers. Akhirnya saya bikin juga tuh gitu ya, untuk video short gitu ya, bikin banyak dan dibuat semenarik mungkin sehingga orang itu dengan simpelnya ketika nonton video short itu tinggal klik doang gitu ya, tinggal klik udah nambah subscribers kita gitu. Walaupun misalnya tidak kemudian dengan lonceng ya, akhirnya ya mereka hanya nge-subscribe aja tanpa misalnya mendapatkan notifikasi ketika saya upload, tapi setidaknya subscribersnya itu nambah, alhamdulillah. Akhirnya saya kemudian juga coba video short itu, dan alhamdulillah sampai saat ini tuh sampai 2000 ya, 2000 subscribers. Setelah awalnya itu tadi ikhtiarnya hanya share ke teman, tolong dong subscribe gitu ya, tidak begitu berdampak dan lumayan gitu ya. Sampai kali ini dengan video short itu teman-teman juga bisa manfaatkan itu ya, itu bisa lebih cepat lagi untuk penambahan subscribersnya. Nah kemudian berikutnya, terkadang juga nih untuk video short itu kadang viewersnya sedikit, bahkan saya mengalami itu nol view sama sekali nggak ada yang nonton video short itu. Akhirnya saya mengkaji lagi, ditambah gitu ya, pengen upgrade lagi. Sebenarnya sebabnya apa sih? Ternyata video short ini bisa maksimal ketika kita mengupload, memposting itu di jam-jam prime time gitu ya. Jadi di jam-jam tertentu. Nah, misalnya saya sekarang itu saya setting untuk upload itu di waktu subuh ya. Di waktu subuh itu kan orang mungkin sholat ya, sholat subuh, kemudian sebelum berangkat kerja itu kan ada jeda, ada yang mungkin ya tanda kutip rebahan gitu ya sambil nunggu berangkat kerja. Ada yang mungkin sambil berangkat kerja dia misalnya di bis ya, dia nonton, atau di mobil dia sambil di perjalanan nonton. Itu bisa jadi waktu yang pas juga, dimana orang pada waktu senggang itu membuka sosial media mereka, entah itu YouTube, Instagram, atau Facebook ya. Jadi kita layak untuk upload posting konten kita di jam itu. Kemudian juga bisa dan
itu saya coba ya eksperimen istilahnya ya, ya coba-coba istilahnya antara di jam itu dengan di jam kerja. Oh ternyata perbedaannya itu signifikan view-nya ya, ketika di jam pada subuh sama di jam 12 siang ya. Di jam 12 siang mungkin orang yang di kantor atau di pabrik itu kan ada jeda ya, ada jam istirahat namanya. Nah itu mungkin juga buka handphone juga gitu ya. Kemudian pada asar itu mungkin ada yang pulang kerja, sambil pulang kerja nonton gitu ya, atau sambil nunggu maghrib mungkin juga buka YouTube juga, seperti itu. Jadi akhirnya ya udah, saya dapat nih polanya. Saya ngupload kalau nggak subuh ya pada subuh ya, ya siang ya pada zuhur, kemudian pada asar gitu ya. Jadi itu waktu-waktu yang insya Allah tepat seperti itu. Hanya mulai tuh ya, dari asalnya baru 400 subscribers naik terus sampai kemudian bisa sampai 1000. Dan saya baru ngeh gitu ya tahun ini, kenapa nggak dari dulu gitu ya main seperti itu. Mungkin saya akan lebih cepat tadi dapat mengejar 1000 subscribers gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi problematikanya yang saya hadapi pengalaman untuk mendapat subscriber. Kemudian juga selain itu kan untuk tadi ya dapat monetisasi itu kan yang kedua syaratnya harus 4000 jam tayang ya. 4000 jam tayang itu kalau memanfaatkan video short itu kayaknya agak lama gitu ya, berat lah gitu ya. Karena video short itu kan nggak boleh lebih dari 1 menit. Kalau lebih dari 1 menit jatuhnya upload video biasa, bukan video short. Coba aja teman-teman lebih aja lebih dari 1 menit, misalnya berapa detik, itu nggak jadi video short jatuhnya, tapi video biasa ya. Jadi kebayang nggak stylenya landscape tapi video portrait gitu ya, itu nggak enak banget dipandang gitu ya, karena bukan jadi video short gitu. Kalau video short kan full layar ya, portrait bentuknya. Itu akhirnya jadi problem berikutnya kalau misalnya teman-teman mengejar tadi monetisasi untuk jam tayang. 4000 jam tayang itu ditarget dalam waktu 365 hari. Jadi kejar-kejaran waktu 365 hari itu terhitung di hari ini gitu ya. Settingannya itu hari ini. Jadi kalau misalnya viewersnya turun ya, yang nontonnya turun ya, jamnya ya singkat, itu kejar-kejaran akhirnya bisa turun lagi gitu ya. Turun lagi, misalnya dari kan 4000 ya, biasanya baru 200 nih. Saya pernah mengalami depresi seperti itu ya, 200 view gitu ya, 200 jam, masih panjang. Sementara itu kejar-kejaran, akhirnya naik turun ya. Agak nyamannya itu kalau misalnya kita berhenti ngonten gitu ya, untuk video gitu ya, akhirnya turun dan makin lama untuk dapat 4000 jam tayang itu gitu ya. Akhirnya ya mau tidak mau untuk jam tayang itu teman-teman harus bikin video konten semenarik mungkin dan waktunya panjang, dan isi kontennya itu membuat orang itu tetap standby dari awal sampai akhir. Katakanlah misalnya videonya itu setengah jam, gimana caranya setengah jam itu orang full ya, orang full nonton dari awal sampai akhir, dan tidak hanya satu orang ya. Itu bisa diukur teman-teman, berarti secara matematika bisa diukur ya. Katakanlah setengah jam atau 1 jam, yang nonton misalnya berapa orang, dan semuanya standby dari awal sampai akhir, itu bisa dihitung gitu ya. Jadi bisa, teman-teman juga bisa target misalnya pengen tahun ini pokoknya 4000 jam tayang bisa dikejar sampai Desember misalnya. Itu bisa diukur, tapi tadi terkait dengan hasilnya ya walau alam ya. Yang penting kita ikhtiar dengan misalnya tadi bikin konten yang menarik ya, bikin video yang agak panjang, sehingga dengan menariknya itu orang bisa standby dari awal sampai akhir, dengan panjangnya itu bisa menambah percepatan untuk jam tayang. Itu teman-teman. Nah saya pribadi itu karena saya baru menseriusi ini, sebenarnya saya juga belum nyampe ya 4000 jam tayang itu, karena juga ini sebenarnya target utamanya saya juga mengejar itu ya, leads atau calon pembeli rumah lewat YouTube. Jadi itu sebenarnya sampingan gitu ya, sampingan untuk misalnya kalau misalnya berhasil untuk monetisasi gitu ya, kemudian dapat penghasilan, harapannya sih dapat calon pembeli ya gitu ya dari YouTube, dapat monetisasi ya juga gitu ya, seperti itu harapannya. Ini juga ya masih dikejar seperti itu. Nah itu teman-teman. Jadi sama, saya juga sedang proses mempelajari, mencari pola yang tepat gitu ya, untuk
tadi untuk 1000 subscriber sih alhamdulillah sudah nyampe, bahkan lebih ya, sekarang sudah 2000 alhamdulillah. Nah berikutnya ini tantangan yang agak berat itu dapat jam tayang 4000 itu yang sejauh ini belum saya dapatkan. Sebenarnya kalaupun itu jadi target ya saya juga pengen gitu ya, misalnya dapat yang kayak gini nih ya. Karena ada juga konten kreator yang kayaknya sih ini jadi penghasilan utama gitu ya, karena benar-benar kontennya menarik, kemudian banyak viewersnya, kayaknya tuh memang itu penghasilan utamanya gitu ya, dan cenderung kan itu tidak terikat jam kerja. Kalau saya kan terikat jam kerja nih, jadi nggak begitu konsen untuk bikin konten di YouTube, walaupun ada korelasinya gitu ya seperti itu. Tapi ada juga teman-teman yang memang kayaknya mah jadi penghasilan utama gitu YouTube itu. Atau ada juga yang nyambi, ada yang kerja sambil ngisi kekosongan waktu bikin konten. Ada juga seperti itu. Jadi dapat double penghasilan, dari tempat kerja dapat, dari bikin konten YouTube juga, monetisasi YouTube juga dapat. Insya Allah ya ini kita ikhtiar sama-sama teman-teman ya. Mudah-mudahan ya ini berkah juga gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir nih, misalnya teman-teman itu mau bikin konten. Nah kalau bisa sih konten itu yang benar-benar punya ciri khas gitu ya, dan audiensnya itu jelas gitu, audiensnya jelas. Misalnya untuk kita misalnya yang pasarnya itu muslim ya, berarti misalnya gimana caranya mereka trust terhadap yang ditonton misalnya. Maksudnya tuh misalnya kita bikin nih, kalau yang kita targetkan itu adalah muslim, ya udah bikin aja misalnya video murotal gitu ya, atau kita bikin sendiri baca Quran, kemudian ada tulisannya sama terjemahnya misalnya, bisa seperti itu. Apalagi bagi yang punya suara bagus, misalnya tajwidnya benar-benar bagus gitu ya, itu insya Allah ya view-nya itu ya muslim, kemudian juga lama gitu ya. Katakanlah misalnya hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu kan berarti kurang lebih butuh berapa menit itu? 20 menit kayaknya ya. Kalau misalnya benar-benar tartil, kemudian dengan lagamnya itu orang bisa standby. Kalau misalnya, Masya Allah suaranya bagus, kemudian tajwidnya tepat, ya orang dengar itu dari awal sampai akhir, sehingga untuk 4.000 jam tayang itu bisa dikejar gitu ya. Saya pribadi harapannya sih untuk perkontenan YouTube ini tidak hanya sekedar tanda kutip cuan yang halal gitu ya, salah satu pemasukan keuangan gitu ya, penghasilan atau maisha dari YouTube. Saya harapannya itu konten-konten yang saya bikin itu bisa menuai pahala juga gitu ya, harapannya seperti itu. Misalnya tadi saya bikin juga video ngaji. Nah pengennya tuh orang mendengarkan tentu kan dapat pahala, dan saya juga pengennya itu dapat pahala juga gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar dunia gitu ya, tapi juga akhiratnya juga harapannya bisa dapat seperti itu gitu ya. Atau konten teman-teman bisa konten misalnya tajwid, pembahasan tahsin Al-Quran. Itu mungkin ya orang-orang yang belajar Al-Quran itu akan nonton dari awal sampai akhir karena pengen dapat penjelasan, pengen bisa baca Al-Quran. Itu jelas insya Allah gitu ya dapat pahala gitu. Seperti itu. Nah kalau saya di pemasaran properti juga harapannya ada yang beli rumah lewat YouTube gitu ya. Dan kemudian saya di properti syariah gitu ya. Ada yang kemudian terpahamkan terkait dengan konsep akarnya seperti apa. Harapannya seperti itu. Ada juga kemudian konten ngajinya. Jadi emang saya pribadi mungkin marketnya itu pengen orang-orang dapat hidayah. Saya juga tertunjuki pada hidayah gitu ya, pengen semuanya dalam kebaikan dan keberkahan. Begitu teman-teman, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat teman-teman dan juga untuk saya pribadi. Ini untuk sharing lah, sama-sama ya, sama-sama kita berikhtiar berada dalam koridor yang sesuai dengan syariat. Begitu teman-teman ya, sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan tolong juga ditambahkan subscribersnya ya gitu, dan klik tombol loncengnya, dan
ya boleh di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini, atau teman-teman yang baru terjun di YouTube juga, misalnya sama-sama kita mengejar itu seperti itu, atau saling share aja gitu ya. Seperti itu, sekian, terima kasih. Saya Iskandar, saya undur diri dari channel Iskandar Aminul Ummah. Semoga informasi video yang saya share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.